Loh ya mesti toh, HP ku iso gawe ngrekam, gawe moto. Dan banyak hal yang bisa dilakukan dengan HP. Tapi bagi generasi yang saya atau di atasnya saya, rekam itu ya pakai kalau kecil itu ya. Hari ini kita akan belajar videografi smartphone. Ini bukan ilmu baru, tapi hari ini menjadi apa? Kita upayakan untuk ditekuni ya videografi smartphone, karena semakin kesini, tahun-tahun inilah ya, semakin kesini sekarang ini orang sudah lebih familiar membuat video menggunakan karena salah satu pertimbangannya adalah videografi menggunakan alat-alat yang pernah saya gunakan dahulu itu hanya digunakan oleh sebagian orang yang memang betul-betul membidangi itu. Jadi betul-betul mau investasi atau menganggarkan uangnya untuk beli peralatan yang lebih mahal. Tapi smartphone juga ada yang mahal, harganya sampai kemarin dengar-dengar ada yang senilai dibelikan mobil hampir dapat gitu ya, atau mungkin seharga mobil. Ada yang seperti itu. Jadi relatif ya, apakah menggunakan kamera-kamera profesional itu mahal, apakah smartphone itu juga mahal, itu tergantung kebutuhan kita, tergantung kemampuan kita. Baik, mungkin itu tentang latar belakang saya. Jadi saya pernah belajar di sinematografi itu waktu mungkin Anda belum lahir ya. Saya belajar sinematografi itu di tahun 2000. Dengan sudah lahir ya? Belum, Masya Allah. Jadi sudah agak lama pelajaran sinematografi itu. Tapi ternyata sinematografi dan videografi selanjutnya juga smartphone videografi ini adalah bagian dari kehidupan manusia. Yang awalnya hanya mendokumentasikan, dulu hanya di foto-foto, kemudian ada video yang seperti ini ya, kamera ini salah satu videografi yang zaman sebelum dirangkum oleh smartphone itu. Smartphone itu sudah bisa merangkum, ini sudah bisa dilakukan smartphone. Kemudian kamera yang dibawa teman Anda itu kan kamera jepret-jepret itu awalnya, jepret-jepret untuk motret saja, kemudian bisa digunakan untuk video. Nah sekarang kita akan lebih dekat dengan videografi smartphone. Jadi dengan smartphone ini kita sudah bisa merekam gambar dan merekam suara. Selain itu kita juga bisa mengedit. Ya mengedit lah, mungkin definisinya ya proses mencampur suara, gambar, musik menjadi satu video yang enak ditonton. Nah itu mungkin ngedit seperti itu. Nah untuk ngedit itu nanti kita pelajari di yang lah agak waktu tersendiri ya, karena di videografi ini memang ada proses kita klik gambar, shooting, kemudian ngedit. Nah nanti dengan smartphone ini kita harapkan target kita dengan videografi smartphone ini, proses semuanya itu mulai mengambil gambar sampai editing semuanya bisa dilakukan dengan HP. Jadi kalau adik-adik di sini, ngomongin anak terlalu tua saya. Adik-adik di sini kan sudah kenal ya dengan HP. Saya kira sudah sangat kenal, setiap hari pegang HP gitu ya. Dan mungkin bagi kita HP sudah tidak sangat sulit untuk didekati ya, disentuh. Saya masih mengalami masa-masa lihat orang bawa HP itu tebel, HP-nya mungkin tebal ini, itu lihat saja gitu. Pakai nelpon bengok-bengok ketuan suaranya itu ya, karena memang kemampuan HP zaman itu memaksa orang untuk bengok-bengok, karena yang di sana suara yang dari seberang itu mungkin kurang jelas kedengaran, jadi wongnya bengok-bengok gitu, kayak bengok-bengok lah. Memang banyak waktu-waktu itu telepon sambil teriak-teriak itu banyak, karena mungkin yo sing kono dijak omong gak krungu-krungu. Mungkin akhirnya
sing kene banter-banter nih, padahal ya tetap keluar gak bisa banter seluler. Dan waktu itu jaringan masih sulit. Nah, seiring perkembangan waktu itu dan perkembangan medsos ya, di tahun 2000 kesekian ini, di tahun 2018 ke atas ini semakin ramai orang membuat video ya. Kalau istilah populernya mungkin konten ya. Konten itu lebih umum ya, nanti bisa video, bisa foto-foto yang dikasih musik. Lebih ke konten itu mungkin lebih ke tontonan ya. Lebih sesuatu yang bisa ditonton. Terutama kalau sekarang yang sedang kemarin agak atau sedang ramai itu YouTube. Kemudian ada Instagram yang sudah ada reel itu ya. Kemudian ada Facebook, itu juga ada videonya juga. Nah, memang kalau melihat seperti itu, videografi itu sudah dari zaman ke zaman ya tetap ada gitu, tetap dipakai. Nah, tergantung nanti perkembangan zaman seperti apa, alatnya seperti apa. Nah, di hari ini kita akan mendalami membuat video menggunakan HP. Pertanyaan yang konyol mungkin ya bagi adik-adik. Loh, ya mesti toh, HP itu bisa ngerekam, kayak moto, dan banyak hal yang bisa dengan HP. Tapi bagi generasi yang saya atau di atasnya saya, rekam itu ya pakai, kalau kecil itu ya handycam seperti ini, kalau motret ya pakai mirrorless, bukan mirrorless dulu ya, DSLR yang seperti itu. Nah, tapi di generasi jenengan, adik-adik ini HP lebih bisa motret, bisa editing. Sebelum lebih jauh tentang videografi smartphone, ini sekedar pengingat pesan bagi adik-adik dan kita semua bahwa setiap kegiatan kita itu dengan HP itu sangat beresiko, ya, sangat beresiko dunia akhirat. Ya, ini salah, maksudnya ini perlu jadikan pegangan bersama, termasuk saya juga, mungkin anak-anak saya ke depan, dan mungkin orang-orang yang menonton kegiatan kita hari ini, bahwa HP itu beresiko ya, resikonya dunia akhirat. Jadi begini, setelah kita memahami videografi smartphone, kita berharap semua bijaksana menggunakan smartphone, menggunakan videografi smartphone. Jangan untuk ekspos hal-hal yang dilarang, yang nanti akan merugikan kita dunia akhirat, kan begitu ya, merugikan diri kita, merugikan orang tua kita, dan anak-anak keturunan kita. Ngeri kalau di sejarah nanti digital kita, jejak digital kita kelihatan, jejak digital kita nanti kan ketika kita sudah upload ya, kita sudah upload, itu kan wis gitu kan, kemana-mana gitu kan, dilihat banyak orang, wis tersimpan kemana-mana. Jangan sampai kita mewariskan cerita yang kurang indah bagi keturunan kita. Ngeri, mbahku ini kelakuannya kok ini gak gitu, gak indah gitu kan ya. Nah, ini pengingat saja. Baik adik-adik yang berbahagia, selanjutnya kalau sudah mengenal smartphone, sudah mengenal record, mengenal apa tadi, edit ya, kita mungkin akan lebih ke bagaimana membuat mengatasi keterbatasan smartphone. Nah, jadi yang perlu kita pahami bersama bahwa smartphone ini memang dibalik atau di samping ya, di samping ada kemudahan juga ada kekurangan dari smartphone yang harus kita adaptasi. Tidak boleh menyalahkan smartphone. Tentang misalkan yang tentang, jadi di videografi itu kita kan prosesnya mengambil gambar yang dipantulkan oleh cahaya. Mengambil gambar yang iya kena cahaya terus memantul gitu, apa jadi? Jadi gitu. Jadi intinya di videografi kita sangat membutuhkan pencahayaan, ya. Nah, nanti tergantung di era sekarang itu memang ada HP-HP sing dengan pencahayaan rendah mampu. Nah, minimal dasar pencahayaan ini menjadi awal kita untuk melangkah mengambil gambar. Yang pertama tentang pencahayaan, HP ini karena lensanya memang seperti itu ya, dengan terbatas seperti itu, sebaiknya kita tidak melawan sumber cahaya. Salah satu alat yang kita bisa gunakan untuk mengurangi tremor. Tapi bagi yang muda-muda mungkin tidak terlalu masalah. Tapi bagi yang sudah berumur seperti saya,
bagi orang-orang yang pernah muda gitu ya, ngomong orang-orang tua ya, dan semangat terus dari ngomong ceritanya. Bagi orang-orang yang pernah muda seperti saya, ketika megang HP agak lama itu sudah mulai keju. Nah ini salah satu teknik supaya, jadi yang mungkin perlu kita prioritaskan dalam videografi smartphone itu yang penting stabil HP kita nggak goyang-goyang. Nah itu bisa kita seperti ini menggunakan tong sis ya, tong sis. Kalau ada rezeki beli yang lumayan seperti ini, jangan yang biasa-biasa nanti. Tapi ya enggak apa-apa, bisanya itu dulu enggak apa-apa. Tapi kalau bisa yang lebih kuat, nah ini lebih awet. Ya. Nah itu begini, misalkan apa? Nyoteng agak lama, agak 10 detik, 20 detik, 50 detik itu, ini bisa lebih stabil dengan seperti ini. Kita pegang gini, nanti goyang-goyang sedikit enggak apa-apa. Misalkan harus goyang. Kalau bisa enggak goyang, stabil. Nah itu bisa kita gunakan seperti ini. Nah dengan bisa begini kita template nih kita letakkan di tanah ya kalau kita syutingnya seperti ini, atau dengan misalkan kita pengen sambil jalan misalkan dokumentasikan, ini biasanya pindah-pindah kalau kita pakai stabilizer bisa diatasi bisa pakai ini salinitas ini ya. Ini kita kalungkan. Nah, ini sudah lumayan stabil. Panjang lek disawang sing nyoteng kurang apik loh. Tapi kita jangan mikir seperti itu. Yang penting gambar kita yang terbaik. Dengan alat yang ada kita bisa memberikan gambar yang terbaik. Engko macak gaya-gayaan ben produk keren nyutingnya handheld. Ya enggak apa-apa lek mampu. Tapi gambarnya terus goyang-goyang kan eman. Mending kita pakai alat yang sederhana. Ini pakai tali yang kita punya. Kalau sudah punya stabilizer yang lebih canggih ya apa-apa. Ini salah satu cara yang bisa kita lakukan. What's your bucket list? What's your waiting for? What's your bucket list?